saya Muhammad Farhan Basyari. Saya di sini sebagai pelamar dalam bidang staf Litbang Kimia. Nah, saya akan menjelaskan tentang stoikiometri. Apa sih stoikiometri itu? Stoikiometri itu adalah chemical calculation, perhitungan dalam kimia. Dan itu adalah dasar dari kimia. Nah, sesulit apapun soal-soal olimpiade, jika kita bisa memahami konsep dasar dari suatu materi, kita akan bisa menyelesaikannya. Nah, begitupun dengan stoikiometri yang merupakan konsep dasar perhitungan dari kimia. Jika kita bisa menguasai stoikiometri, maka kasus atau soal dengan serumit apapun itu akan bisa diselesaikan. Nah, salah satu subbab dari stoikiometri adalah penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul, kita harus mengetahui definisinya dulu. Rumus empiris adalah perbandingan dari mol-mol penyusun suatu senyawa. Saya ulang, perbandingan bulat dan sederhana dari mol-mol penyusun suatu senyawa. Jadi, jika hidrokarbon contohnya memiliki atom C dan H, dengan kita mengetahui perbandingan mol-mol C dan H, kita akan bisa menentukan rumus empiris. Nah, sebagai ilustrasi, kita bisa contohkan suatu secangkir kopi. Nah, satu cangkir kopi yang enak bisa kita buat dengan 1 sendok kopi, 2 sendok gula, dan 200 ml air panas. Nah, perbandingannya adalah 1 sendok gula, sendok kopi, 2 sendok gula, dan 200 ml air panas. Jadi untuk membuat dengan kelipatan berapapun, misal kelipatan 10, untuk membuat 10 cangkir kopi, maka kita tinggal kalikan 10 perbandingannya, yaitu 10 sendok kopi, 20 sendok gula, dan 2000 ml air panas. Nah, perbandingan ini 1, 2, dan 200 ini adalah identik untuk membuat satu cangkir kopi. Nah, begitupun dengan senyawa, perbandingan mol-mol ini adalah identik. Nah, makanya perbandingan ini dijadikan rumus empiris. Nah, untuk memahami konsep rumus empiris, kita akan membahas suatu soal. Soal ini saya ambil dari Olimpiade Internasional, yaitu International Chemistry Olympiad tahun 1969 yang dilaksanakan di Polandia. Nah, kita lihat soalnya. Nah, di dalam soalnya dijelaskan bahwa terdapat suatu senyawa A yang mengandung 38,67% kalium, 13,85% nitrogen, dan 47,48% oksigen. Nah, lalu dipanaskan sehingga menghasilkan senyawa B yang mengandung 45,85% kalium, 16,47% nitrogen, dan 37,66% oksigen. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita kembali ke konsep dasarnya, yaitu perbandingan bulat dan sederhana dari mol-mol penyusun suatu senyawa. Nah, sehingga kita hanya perlu menghitung mol dari kalium, nitrogen, dan oksigen dalam senyawa A dan B. Nah, di sini
sebenarnya yang diketahui adalah persentase massa. Nah, apakah bisa langsung dibagi dengan AR-nya untuk mencari mol? Karena sebenarnya mol itu adalah massa dibagi AR. Nah, karena di sini perbandingan, maka persentase ini bisa kita hilangkan dan kita langsung bisa bagi dengan AR-nya. Jadi 38,67 dibagi 39 ARK, lalu dibagi persentase N dibagi ARN, dan untuk yang O dibagi dengan ARO. Begitupun dengan senyawa B, persentase KNO tinggal dibagi dengan AR-AR-nya. Nah, kalau kita lihat angka-angka ini, sebenarnya kita bisa langsung aproksimasi atau pendekatan. 38,67 dibagi 39 itu sebenarnya mendekati 1. N pun sama, 13,85% dibagi 14 itu mendekati 1, dan ini 47,48 mendekati 3. Nah, dan kalau kita hitung pun secara teliti, nah hasilnya akan sama. Untuk K mendekati 1, untuk M mendekati 1, dan O mendekati 3. Jadi perbandingannya 1, 1, 3. Dan untuk B, jika kita lihat angkanya, untuk K itu adalah 45 dibagi 85 bagi 45,85 dibagi 39 itu mendekati 1 koma. Lalu N juga 16 bagi 14 itu 1 koma, dan O pun 2 koma. Sehingga kalau kita hitung teliti, nah akan seperti ini. Jadi perbandingan KNO dalam A itu 1 banding 1 banding 3, sehingga rumus empirisnya adalah KNO3. Sedangkan untuk B, karena perbandingan KNO adalah 1 banding 1 banding 2, maka rumus empirisnya adalah KNO2. Nah, jika kita ditanya bagaimanakah reaksi keseluruhannya, nah reaksi keseluruhannya adalah KNO3 dipanaskan menjadi KNO2. Nah, untuk menyetarakan reaksi ini, sebenarnya kita bisa lihat dari perbedaannya ya. Di sini terdapat 3O dan di sini terdapat 2O, sehingga kita bisa setarakan reaksi ini dengan penambahan oksigen, yaitu O2 di bagian kanan. Berarti ini kita tambahkan O2, tapi karena di sini perbedaannya cuma 1, kita bisa gunakan setengah O2. Atau kalau kita kalikan 2 semuanya, maka di sini akan menjadi 2KNO3, 2KNO2, dan 1O2. Nah, jadi untuk menentukan rumus empiris, asal kita bisa memahami konsepnya, definisinya, yaitu perbandingan bulat sederhana dari mol-mol penyusun suatu senyawa, maka kita akan menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan rumus empiris dengan berbagai kasus. Nah, sebenarnya kasus-kasusnya selain yang tadi yang diketahui adalah persentasenya, bisa juga yang diketahui adalah masanya. Nah, dan juga bisa juga diketahui adalah suatu reaksi yang diketahui kandungan-kandungannya. Nah, dan reaksi-reaksi kasus-kasus tersebut bisa dimodifikasi dengan berbagai kesulitan gitu ya. Tapi asal dengan kita memahami konsep dasarnya, kita akan bisa menyelesaikan kasus rumit apapun. Nah, dan saya cukupkan satu hal yang perlu diingat, bahwa dengan menguasai konsep dasar, kita akan bisa menyelesaikan berbagai soal atau kasus dengan berbagai kesulitan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.